Orang tua yang mulai menua selalu menimbulkan perasaan campur aduk di hati anak-anaknya. Di satu sisi, ada rasa bangga melihat mereka yang dulu menjadi pilar keluarga kini membutuhkan perhatian lebih. Di sisi lain, muncul pertanyaan-pertanyaan yang menempel di benak. Bagaimana kalau nanti mereka memerlukan perawatan intensif? Berapa banyak uang yang harus disiapkan? Apakah saya mampu menanggung semuanya tanpa mengorbankan keuangan keluarga sendiri? Perasaan cemas itu bukan sekadar emosional. Ia berakar pada realitas ekonomi yang semakin menuntut. Biaya kesehatan yang melambung, kebutuhan akan tempat tinggal yang ramah lansia, hingga biaya tak terduga yang muncul tiba-tiba dapat mengubah keseimbangan keuangan sebuah rumah tangga dalam sekejap. Jika tidak diantisipasi sejak dini, beban-beban itu akan datang sebagai kejutan yang menggerogoti tabungan, menambah stres, bahkan memaksa keputusan-keputusan yang tidak diinginkan. Fenomena menuanya orang tua kini bukan lagi hal yang bersifat sporadis. Data kependudukan menunjukkan proporsi penduduk berusia di atas 70 tahun terus meningkat, sementara harapan hidup semakin panjang. Pada usia 75 tahun, risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan jantung sudah sangat tinggi, dan kebutuhan akan perawatan medis menjadi hampir tak terelakkan. Di samping itu, struktur keluarga tradisional yang dulu mengandalkan satu atau dua anak untuk merawat orang tua kini berubah, banyak anak yang bekerja di kota besar, memiliki karir yang menuntut, atau bahkan tinggal di luar negeri. Kombinasi antara meningkatnya kebutuhan dan berkurangnya sumber daya manusia di dalam keluarga menciptakan celah yang harus diisi oleh perencanaan keuangan yang matang. Akar permasalahan seringkali terletak pada tiga hal utama. Pertama, kebiasaan menunda perencanaan karena menganggap itu masih jauh. Kedua, kurangnya pemahaman tentang berapa besar biaya yang sebenarnya akan muncul, sehingga perkiraan yang dibuat terlalu optimis. Ketiga, ketergantungan pada asumsi bahwa anak-anak akan secara otomatis menanggung semua beban tanpa adanya perjanjian atau mekanisme yang jelas. Ketiga faktor inilah yang menjerumuskan banyak keluarga ke dalam situasi di mana biaya perawatan orang tua berubah menjadi beban mendadak yang mengganggu stabilitas keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, saya memperkenalkan sebuah kerangka kerja yang dapat membantu setiap keluarga menyiapkan 6 kategori biaya utama yang paling sering muncul ketika orang tua menua. 6 kategori tersebut meliputi perawatan medis, tempat tinggal khusus, penyesuaian rumah, bantuan harian, asuransi serta biaya pemakaman, dan dana darurat untuk kejadian tak terduga. Dengan memahami masing-masing kategori, mengetahui kapan biasanya biaya tersebut muncul, serta menerapkan strategi penganggaran yang tepat, Anda dapat mengubah ketidakpastian menjadi kontrol yang terukur. Mari kita lihat satu persatu, dimulai dari perawatan medis. Pada usia 70 tahun ke atas, frekuensi kunjungan ke dokter, pemeriksaan laboratorium, serta kebutuhan akan obat-obatan rutin meningkat secara signifikan. Tidak hanya itu, kemungkinan masuk rumah sakit karena komplikasi atau kecelakaan juga menjadi lebih tinggi. Untuk mengantisipasi biaya ini, langkah pertama yang dapat diambil adalah mengumpulkan data real tentang riwayat kesehatan orang tua, termasuk penyakit kronis yang sudah ada dan obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Selanjutnya, buat perkiraan biaya tahunan dengan mengalihkan rata-rata biaya kunjungan dokter, pemeriksaan, dan obat-obatan selama setahun. Setelah mendapatkan angka tersebut, alokasikan dana khusus dalam anggaran keluarga, misalnya dengan membuka rekening tabungan terpisah yang hanya digunakan untuk kebutuhan medis orang tua. Tips praktisnya, manfaatkan program pemerintah atau asuransi kesehatan yang menawarkan paket khusus untuk lansia, karena biasanya premi yang dibayarkan lebih rendah namun cakupan tetap memadai. Pastikan pula untuk mengecek kembali polis secara tahunan, karena perubahan kondisi kesehatan dapat mempengaruhi manfaat yang diterima. Bergerak ke kategori kedua, tempat tinggal khusus atau fasilitas perawatan jangka panjang. Pada tahap usia 80 tahun ke atas, banyak orang tua yang membutuhkan lingkungan yang lebih aman, seperti panti jompo, rumah perawatan, atau komunitas lansia yang menyediakan layanan 24 jam. Biaya sewa atau pembelian tempat tinggal semacam ini bervariasi tergantung lokasi, fasilitas, dan tingkat perawatan yang diberikan. Untuk menyiapkan dana ini, pertama-tama lakukan survei pasar di wilayah tempat tinggal Anda, catat biaya bulanan rata-rata, serta perkirakan berapa lama orang tua Anda mungkin akan tinggal di sana. Selanjutnya, hitung total kebutuhan dana dengan mengalihkan biaya bulanan dengan perkiraan tahun tinggal, kemudian tambahkan margin keamanan sekitar 1015% untuk mengantisipasi kenaikan tarif di masa depan. Salah satu strategi yang sering terlewatkan adalah memanfaatkan tabungan pensiun orang tua, bila ada, atau mengalokasikan sebagian dari dana investasi jangka panjang ke dalam instrumen yang likuid dan stabil, sehingga bila diperlukan dana dapat dicairkan dengan cepat tanpa harus menjual aset yang berisiko tinggi. Kategori ketiga berkaitan dengan penyesuaian rumah agar ramah lansia. Pada usia 75 tahun,
risiko jatuh di rumah meningkat karena berkurangnya keseimbangan dan kekuatan otot. Oleh karena itu, perubahan struktural seperti pemasangan pegangan di kamar mandi, penghalang tangga, atau lantai anti-selip menjadi investasi yang penting. Biaya penyesuaian ini biasanya muncul pada fase awal menua, sekitar usia 70-75 tahun, sebelum kebutuhan perawatan intensif muncul. Langkah praktisnya adalah melakukan audit rumah bersama orang tua, identifikasi area-area yang berpotensi berbahaya, lalu buat prioritas perbaikan berdasarkan tingkat risiko. Setelah itu, alokasikan anggaran perbaikan dengan memperhitungkan biaya material, tenaga kerja, serta cadangan untuk perbaikan tambahan yang mungkin muncul. Memanfaatkan program subsidi pemerintah atau diskon dari penyedia layanan renovasi untuk lansia dapat mengurangi beban biaya secara signifikan. Selanjutnya, kategori keempat adalah bantuan harian atau caregiver. Tidak semua orang tua membutuhkan perawat penuh waktu, namun banyak yang memerlukan bantuan dalam aktivitas sehari-hari seperti mandi, menyiapkan makanan, atau mengelola obat. Biaya ini biasanya meningkat pada usia 80 tahun ke atas, ketika kemandirian mulai menurun. Untuk menyiapkan dana ini, pertama-tama tentukan frekuensi dan jenis bantuan yang diperlukan. Apakah cukup dengan bantuan paruh waktu beberapa jam per minggu, atau memerlukan perawat penuh waktu? Kemudian, lakukan riset tarif per jam atau per bulan di daerah Anda, dan hitung total biaya tahunan. Salah satu cara mengoptimalkan pengeluaran adalah dengan mengkombinasikan bantuan profesional dengan dukungan keluarga, misalnya mengatur jadwal kunjungan anak-anak atau saudara yang tinggal dekat, sehingga beban biaya dapat dibagi. Selain itu, pertimbangkan untuk mengajukan subsidi atau bantuan sosial yang disediakan pemerintah bagi keluarga yang memiliki anggota lansia dengan kebutuhan perawatan khusus. Kategori kelima meliputi asuransi tambahan dan biaya pemakaman. Pada usia menua, risiko penyakit kritis atau kecelakaan yang memerlukan perawatan intensif meningkat, sehingga asuransi kesehatan tambahan atau asuransi jiwa dapat menjadi penyangga keuangan yang penting. Banyak orang tua yang belum memiliki polis ini karena menganggapnya tidak diperlukan saat masih sehat. Untuk menghindari beban biaya yang tiba-tiba, lakukan evaluasi polis yang ada, periksa apakah manfaatnya masih mencukupi, dan pertimbangkan untuk menambah perlindungan dengan premi yang masih terjangkau. Di sisi lain, biaya pemakaman seringkali menjadi beban emosional dan finansial yang besar. Merencanakan biaya pemakaman jauh hari sebelumnya, misalnya dengan membuka rekening khusus atau membeli asuransi jiwa berjangka yang mengalokasikan dana untuk keperluan tersebut, dapat mengurangi tekanan pada keluarga ketika saatnya tiba. Pastikan untuk menuliskan keinginan orang tua terkait jenis pemakaman, lokasi, dan tradisi yang diinginkan, sehingga tidak ada kebingungan di kemudian hari. Kategori keenam adalah dana darurat untuk kejadian tak terduga. Meskipun sudah ada perencanaan untuk biaya rutin, hidup tetap penuh dengan kejutan, seperti kecelakaan rumah, infeksi mendadak, atau kebutuhan perawatan yang tidak terduga. Menyiapkan dana darurat yang setara dengan 3-6 bulan pengeluaran rutin dapat menjadi penyangga yang sangat berharga. Cara membangun dana ini adalah dengan menyisihkan persentase tertentu dari pendapatan bulanan, misalnya 510%, ke dalam rekening tabungan yang mudah diakses namun tidak terlalu mudah ditarik untuk keperluan lain. Jika memungkinkan, letakkan dana darurat di instrumen yang memberikan sedikit bunga namun tetap likuid, seperti deposito berjangka pendek atau rekening tabungan berimbal hasil. Ketika kita menempatkan keenam kategori biaya ini pada sebuah garis waktu visual, pola umumnya terlihat jelas. Pada rentang usia 70-75 tahun, fokus utama biasanya berada pada penyesuaian rumah dan persiapan medis awal, karena pada fase ini orang tua masih relatif mandiri namun mulai membutuhkan lingkungan yang lebih aman. Pada usia 75-80 tahun, kebutuhan akan bantuan harian dan asuransi tambahan mulai menonjol, sementara biaya medis terus meningkat. Pada usia 80 tahun ke atas, kebutuhan akan tempat tinggal khusus atau fasilitas perawatan jangka panjang menjadi prioritas utama, diikuti oleh peningkatan signifikan pada biaya pemakaman dan kebutuhan dana darurat. Memahami pola ini membantu keluarga menyiapkan dana secara bertahap, menghindari penumpukan beban pada satu periode saja. Setelah memahami kategori dan timeline, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan rencana keuangan yang konkret. Berikut adalah rangkaian tindakan yang dapat diikuti secara berurutan. Langkah pertama adalah melakukan audit keuangan keluarga secara menyeluruh. Kumpulkan semua data pendapatan, tabungan, investasi, serta hutang yang ada. Catat pula sumber pendapatan potensial dari orang tua, seperti pensiun, tunjangan pemerintah, atau aset yang dapat dijual. Dengan gambaran lengkap, Anda dapat menghitung berapa banyak ruang yang tersedia untuk menambah alokasi dana bagi biaya menua. Langkah kedua adalah mengestimasi kebutuhan biaya per kategori. Gunakan data rata-rata biaya yang telah dibahas sebelumnya, sesuaikan dengan kondisi lokal,
dan tambahkan faktor inflasi sekitar 3–5% per tahun, karena biaya kesehatan dan perawatan biasanya naik lebih cepat daripada inflasi umum. Buatlah perkiraan total kebutuhan untuk masing-masing kategori selama periode yang relevan, misalnya selama 5 tahun ke depan untuk penyesuaian rumah, atau 10 tahun ke depan untuk tempat tinggal khusus. Langkah ketiga adalah merancang strategi pengumpulan dana. Disinilah Anda memutuskan sumber dana apa yang akan dipakai, menambah tabungan reguler, mengalihkan sebagian investasi ke instrumen yang lebih likuid, atau memanfaatkan asuransi yang sudah ada. Penting untuk menetapkan prioritas, misalnya menempatkan dana untuk perawatan medis dan bantuan harian sebagai prioritas tinggi, sementara dana untuk penyesuaian rumah dapat diprioritaskan setelah kebutuhan medis terpenuhi. Langkah keempat adalah menyiapkan mekanisme pengawasan dan penyesuaian. Setiap 3–6 bulan, lakukan review terhadap realisasi pengeluaran versus rencana, dan sesuaikan alokasi jika ada perubahan kondisi kesehatan atau pendapatan. Jika ternyata biaya medis lebih tinggi dari perkiraan, Anda dapat mengalihkan sebagian dana darurat atau menambah kontribusi bulanan ke rekening khusus. Langkah kelima adalah melibatkan semua pihak yang terlibat, terutama orang tua dan saudara dekat. Diskusikan secara terbuka mengenai rencana keuangan, harapan, serta batasan yang ada. Kesepakatan bersama akan mengurangi potensi konflik di kemudian hari dan memastikan semua orang memahami peran masing-masing dalam mendukung rencana tersebut. Untuk memberi gambaran lebih nyata, mari kita lihat contoh sebuah keluarga bernama Budi. Budi berusia 45 tahun, memiliki 2 anak, dan orang tuanya berusia 68 dan 70 tahun. Kedua orang tua masih aktif, namun sang ayah baru saja didiagnosa hipertensi, dan sang ibu mulai mengalami masalah sendi yang membuatnya sulit berjalan. Budi memulai dengan mengumpulkan semua dokumen keuangan, tabungan keluarga sebesar 150 juta rupiah, investasi reksadana senilai 200 juta rupiah, dan pensiun ayah yang memberikan 2 juta rupiah per bulan. Ia kemudian mengestimasi biaya medis tahunan sekitar 15 juta rupiah, mengingat kebutuhan obat dan pemeriksaan rutin. Untuk penyesuaian rumah, Budi mencatat bahwa pemasangan pegangan di kamar mandi dan penghalang tangga diperkirakan memakan biaya 20 juta rupiah. Ia memutuskan untuk membuka rekening khusus, menaruh 5 juta rupiah sebagai dana darurat, dan mengalokasikan 10 juta rupiah tiap tahun untuk menambah dana medis. Selanjutnya, Budi meninjau asuransi kesehatan ayah, menemukan bahwa premi tambahan sebesar Rp500.000 per bulan dapat menambah manfaat rawat inap. Ia menandatangani polis tersebut, karena manfaatnya jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Untuk bantuan harian, Budi menyusun jadwal rotasi antara dirinya, adiknya, dan seorang caregiver paruh waktu yang dibayar 3 juta rupiah per bulan. Karena biaya ini cukup tinggi, Budi mengajukan subsidi dari program pemerintah yang memberikan bantuan sebesar 1,5 juta rupiah per bulan, sehingga beban finansial berkurang setengahnya. Selama 3 tahun pertama, Budi memantau realisasi pengeluaran, menemukan bahwa biaya medis naik menjadi 18 juta rupiah karena tambahan pemeriksaan jantung. Ia menyesuaikan alokasi dana dengan menambah kontribusi bulanan ke rekening khusus sebesar 2 juta rupiah. Pada tahun kelima, ayahnya memerlukan perawatan di rumah sakit selama 1 bulan, yang menghabiskan dana darurat sebesar 5 juta rupiah. Karena dana darurat sudah dipersiapkan, keluarga tidak perlu mengorbankan tabungan pendidikan anak. Contoh Budi menunjukkan bagaimana langkah-langkah terstruktur dapat mengubah potensi beban menjadi manajemen yang terkontrol. Meskipun langkah-langkah di atas terdengar logis, banyak keluarga terperangkap pada kesalahan umum yang dapat menggagalkan rencana. Kesalahan pertama adalah mengabaikan faktor inflasi khusus untuk layanan kesehatan, yang biasanya naik lebih cepat daripada inflasi umum. Jika tidak menambahkan margin inflasi, perkiraan biaya akan selalu kurang, sehingga dana yang tersedia tidak cukup. Kesalahan kedua adalah mengandalkan asumsi bahwa anak-anak akan otomatis menanggung semua biaya tanpa perjanjian tertulis. Tanpa kesepakatan yang jelas, muncul potensi konflik, terutama ketika kondisi keuangan masing-masing berubah. Kesalahan ketiga adalah menempatkan semua dana dalam satu instrumen investasi yang berisiko tinggi, seperti saham spekulatif, sehingga ketika dana dibutuhkan secara mendadak, nilai investasi dapat turun drastis. Solusinya adalah diversifikasi, menempatkan sebagian dana dalam instrumen likuid dan stabil, sementara sisanya dapat diarahkan ke investasi jangka panjang. Kesalahan keempat adalah menunda penyiapan dokumen legal, seperti surat kuasa, wasiat, atau perjanjian pembagian aset. Tanpa dokumen tersebut, proses pengambilan keputusan menjadi rumit, bahkan dapat menimbulkan perselisihan hukum. Kesalahan kelima adalah tidak melakukan review secara periodik. Kondisi kesehatan orang tua dapat berubah cepat, begitu pula pendapatan keluarga. Tanpa evaluasi rutin, rencana menjadi usang dan tidak lagi relevan. Untuk mengurangi risiko-risiko tersebut,
Ada beberapa langkah mitigasi yang dapat diterapkan. Pertama, selalu tambahkan faktor inflasi khusus pada perkiraan biaya, dan lakukan revisi angka setiap tahun. Kedua, buat kesepakatan tertulis dengan anggota keluarga lain mengenai kontribusi masing-masing, termasuk skala prioritas pembayaran. Ketiga, alokasikan dana dalam 3 lapisan. Lapisan pertama berupa dana darurat yang mudah diakses, lapisan kedua berupa tabungan khusus yang ditujukan untuk biaya rutin, dan lapisan ketiga berupa investasi jangka panjang yang dapat dicairkan bila diperlukan. Keempat, selesaikan dokumen legal sejak dini, melibatkan notaris atau penasihat hukum untuk memastikan semua hak dan kewajiban tercatat dengan jelas. Kelima, jadwalkan pertemuan keluarga setidaknya 2 kali setahun untuk meninjau progres, menyesuaikan target, dan mengidentifikasi potensi masalah baru. Bagaimana cara mengukur apakah rencana keuangan yang telah disusun berhasil? Salah satu indikator utama adalah rasio kecukupan dana, yaitu perbandingan antara total dana yang tersedia, tabungan, investasi, asuransi, dengan total estimasi kebutuhan selama periode yang diproyeksikan. Jika rasio ini berada di atas 1, artinya dana yang dimiliki cukup untuk menutupi semua kebutuhan yang diperkirakan. Indikator lain adalah tingkat pemenuhan alokasi bulanan. Misalnya, jika Anda menargetkan menabung 10 juta rupiah per bulan untuk dana medis, dan realisasinya konsisten mencapai atau melebihi target selama setidaknya 8 bulan berturut-turut, maka rencana berada pada jalur yang tepat. Selain itu, perhatikan frekuensi penggunaan dana darurat. Idealnya, dana darurat tidak boleh terpakai lebih dari 1 atau 2 kali dalam setahun, karena penggunaan berulang menandakan bahwa perkiraan biaya rutin masih kurang akurat. Evaluasi juga dapat dilakukan melalui survei kepuasan internal keluarga. Apakah semua anggota merasa beban keuangan terkelola dengan baik, dan apakah tidak ada konflik yang muncul terkait pembiayaan? Jika semua indikator ini menunjukkan tren positif, maka strategi yang diterapkan dapat dianggap berhasil, dan Anda dapat melanjutkan dengan penyesuaian minor saja. Menutup pembahasan ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk tidak menunggu sampai beban biaya menua muncul secara tiba-tiba. Setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan menjadi pondasi kuat bagi masa depan keluarga Anda. Mulailah dengan menilai kondisi keuangan saat ini, identifikasi kebutuhan biaya per kategori, alokasikan dana secara terstruktur, dan lakukan review secara rutin. Ingat, perencanaan bukanlah sesuatu yang bersifat sekali selesai, melainkan proses berkelanjutan yang menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi kesehatan, ekonomi, dan dinamika keluarga. Dengan pendekatan yang sistematis, Anda tidak hanya melindungi kesejahteraan orang tua, tetapi juga menjaga stabilitas keuangan generasi berikutnya. Saya mengundang Anda untuk menuliskan rencana pribadi Anda di kolom komentar, berbagi tantangan yang Anda hadapi, atau mengajukan pertanyaan seputar topik ini. Diskusi bersama akan memperkaya pemahaman kita semua dan membantu menemukan solusi yang lebih tepat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi like, share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya yang membahas keuangan keluarga secara praktis. Mulailah langkah pertama Anda hari ini, karena persiapan yang matang adalah kunci untuk mengubah beban menua menjadi bagian yang terkelola dengan tenang. Terima kasih telah menyimak. Semoga keluarga Anda selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.